Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, kalau mau pergi ke luar negeri, perginya ke Singapura aja Pak, atau ke Malaysia. Jangan pergi-pergi ke tempat-tempat yang lain-lain. Pergi ke tempat yang mana tuh namanya, apa namanya, Jepang lah, bukan aku ngasut ya. Jepang itu dalam sejarahnya itu, aku nggak sukanya itu apa? Satu, dulu dia waktu pas di abad ke-10 dan 11 itu nih saya ulang lagi nih ya Pak. Dulu dia itu abad ke-10 sama 11 itu dia itu apa namanya jajah Cina sama Korea Selatan sama ini apa namanya Mongolia dulu nguasain Asia Timur sama Asia Tenggara juga di Indonesia. Dulu waktu sebelum kemerdekaan bahkan Jepang itu lebih jahat lagi, dia melakukan pekerjaan yang namanya Romusa. Romusa itu adalah orangnya itu dibantai habis, terus habis itu terus nggak disekolahin. Kalau Belanda itu masih lebih pintar, dia itu masih kasih pendidikan buat orang-orang tertentu, dikirim untuk kuliah-kuliah di Belanda. Makanya akhirnya pejuang Indonesia yang pada pintar-pintar di kuliah di Belanda itu banyak yang memerdekakan Indonesia. Di bawah santri-santrinya juga waktu itu yang agama Islam, yang keturunan ningkat. Orang Jepang itu banyak yang jahat-jahat. Dulu apalagi orang Jepang dibungkus dengan kebaikan. Bikunya saya aja, temannya mama yang Tang Chue Kuang itu aja juga nggak suka sama Jepang. Aku juga nggak suka anteknya Amerika kan. Iya, antek Amerika loh Pak, beneran. Antek Amerika, mereka ada nggak suka sama ini. Orang Indonesia yang di Jepang di sana itu banyak sekali yang sekarang nggak boleh pekerjakan lagi, makanya sampai ngibarin bendera One Piece. Nah ini asalnya karena banyak sekali yang digituin sama orang-orang Jepang, orang-orang sana kan banyak yang gitulah pokoknya. Soalnya mereka kenapa banyak yang suka sama orang Indonesia? Soalnya mereka mau manfaatin Indonesia karena orang Indonesia dianggapnya sama orang Jepang tuh baik, terlalu baik. Makanya mereka mau manfaatin buat dijadikan pekerja di sana. Cicinya saya udah tergila-gila sama Jepang tuh dari waktu dulu masih kecil. Kelas 2 SD udah tergila-gila sama Jepang. Tapi aku nggak suka, makanya gak begitu, nggak seindah yang seperti di komik-komik. Kalau di komik kan wah hebat dan lain sebagainya. Aslinya mah gelepar-gelepar, dia udah kesaing sama negara-negara lain kayak Korea Selatan, Cina. Itu sekarang lebih bagus loh. Barang-barang buatannya aja juga lebih murah sekarang Korea Selatan sama Cina. Sekarang banyak mobil di mana-mana sekarang, bukan aku mau ngejelekin ya, bukan aku mau kasih ya, tapi ini memang fakta loh. Suka atau nggak suka. Terus habis itu kalau orang yang lain-lain masih baik-baik, Asia Tenggara rata-rata baik-baik semua, Kamboja, Vietnam, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina itu baik-baik semua rata-rata. Tapi kasihan negaranya kalau Filipina sama Kamboja. Saya nih ya Pak, kalau yang agama Buddha ya Pak, ini balik lagi jelasin lagi sekali lagi nih Pak. Kalau agama Buddha itu ada Tantrayana, Mahayana sama Hinayana. Kalau sama Theravada, kalau Mahayana sama Hinayana itu dari India. Kalau yang Mahayana, Hinayana, Vajravana sama Theravada. Kalau Vajravana itu dari Nepal, makanya mereka pada berangkatnya itu kalau ke tanah sucinya mereka, tempat suci itu mereka ke Nepal, mereka ke Pokhara, mereka ke Nepal, pada ke India yang saya pelajari. Dan mereka juga banyak kan vegetarian kecuali yang Theravada. Kalau Theravada itu Buddha-Buddha yang di Kamboja sama di Thailand, mereka banyak yang makan daging babi sama minum minuman keras. Beneran. Ada pertanyaan lain Pak? Nggak tahu kok, jadi Buddha beda-beda ya. Buddha beda-beda sendiri. Kayak Kristen ada Protestan, ada Katolik sama Ortodoks. Kalau yang Ortodoks sama Katolik agak-agak mirip Islam sembayangnya, tapi kalau Protestan beda sendiri. Dia apa namanya? Ada namanya sinode. Sinode itu ada persekutuan gereja berdasarkan etnis atau dan lain sebagainya. Jadinya susah lagi. Kalau Katolik lebih susah lagi karena beda paroki sedikit aja juga ada beda bahasa. Orang juga susah kalau mau ibadah. Paroki itu, saya parokinya Santo Yakobus dulu, Kak Santo Petrus, mereka ibadahnya juga lain-lain. Ada yang pastornya itu orang Jawa pakai bahasa Jawa, kalau pastornya orang Batak ya pakai bahasa Batak. Mereka kalau mau ceramah,
Susah dong nanti orang-orang nanti kalau di Indonesia ini kan kebanyakan kan sama seragam bahasa nasional paling-paling pakai bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab kan masih bisa diterjemahin. Iya. Terus habis itu Al-Quran kan juga doa orang sholat kan sama baca Al-Fatihah. Iya. Semua nggak ada orang Islam nggak hafal Al-Fatihah itu kecuali umat Islam yang paling abal-abal bener-bener Iya. yang dia ngaku-ngaku murtadin. Iya. Iya. Nggak ada. Umat Islam keunggulannya lagi, aku dari 300-an kontak itu yang diblokir itu cuma 2 orang loh. Sedangkan orang Katolik itu banyak sekali yang diblokir. Bukan aku mau kasih ya, tapi ini benar-benar loh, ini fakta loh. Bahwa akhlak itu mempengaruhi juga. Ternyata nggak benar umat Islam itu dibilang teroris, umat Islam itu dibilang radikalisme. Ternyata nggak benar semua. Oke. Mari penjelasannya jelas. Tambahan lagi ya Pak, terus habis itu ya Pak, kalau di Kristen itu, kalau di Katolik itu, tapi orang Kristen itu, orang Buddha itu kalau vegetarian itu ada beberapa tingkatan. Ada lakto-ovo, ada lakto-vegetarian, ada vegan bener-beneran. Kalau yang lakto-ovo itu dia masih boleh makan telur sama minum susu, tapi nggak boleh makan daging. Yang pasti nggak boleh makan daging. Tapi kalau lakto saja itu dia boleh minum susu saja, tapi nggak boleh makan telur. Kalau OVO saja berarti bukan telur, bukan OVO yang ini ya pembayaran ya, bukan OVO yang duit digital ya, tapi OVO vegetarian artinya OVO itu bahasa Latin artinya tuh telur artinya. Kalau susu itu lakto itu artinya tuh susu, laktosa artinya bahasa Latin artinya susu. Kalau lakto ovo, kalau vegan bener-bener kan dia nggak boleh minum susu, nggak boleh makan telur, bahkan cuman hanya puasa itu mutih kayak orang-orang yang pati geni kalau bahasa Jawanya, yang cuman makan nasi doang, habis itu terus cuman makan sayur sama buah doang. Kalau udah lewat jam 12 sampai besok lagi dia nggak boleh makan, nggak boleh minum. Serem juga ya. Kayak bikuni, kerjaannya doa terus. Soalnya keluarga saya juga ada yang bikuni, kerjaannya begitu terus. Tambahan nih, terus habis itu kalau mata uang Filipina itu lebih mahal daripada Indonesia. 1 peso itu mata uangnya tuh peso, bukan pisau ya, tapi peso, PESO tulisannya. Peso Filipin 1 peso itu 200 rupiah. Paling tinggi itu pecahannya tuh 1000. Berarti kalau 1000 itu 1 lembar itu berarti 200.000 uang Indonesia. Sekarang Jepang kan ekonominya kan lagi bangkrut sekarang. 1 yen Jepang itu cuma 100 rupiah atau berapa, nggak sampai, cuma 80 rupiah. Jatuh karena apa? Udah kesaing semua. Mereka itu maunya itu apa? Mahal-mahal terus. Maunya tuh perang buat nyediain kayak Amerika. Maunya tuh perang sama Israel. Antek Amerika lagi, jadinya mau perang sama Israel, jadi mau perang untuk memerangi orang-orang Palestina. Makanya sekarang mereka bangkrut. Sama Cina kan sekarang kan, sama Korea Selatan aja udah maju tuh. Aku belum pernah kunjungin Korea Selatan, aku kasih tahu dulu ya, Jepang kalau musim panas itu suhunya tuh bisa di atas 40 derajat loh. Panas. Kalau di Jepang musim dingin, apalagi kalau musim salju, itu musimnya tuh bisa -2, -7 derajat. Mati. Benar, nggak bohong, soalnya aku udah pernah pergi. Negaranya terus mahal, habis itu terus nyari makanan halal di sana susah banget. Karena nggak familiar kotanya, kalau mau cari makanan halal harus nyari makanan orang India sama orang Pakistan, restorannya di sana. Dan nggak banyak orang-orang Islam. Pikirkan lagi Pak, kalau mau ke Jepang dan lain sebagainya jangan asal jatuh cinta. Terus di sana itu jatuh cintrong. Di sana itu banyak tinggi angka bunuh diri loh di Jepang. Di Jepang banyak angka tinggi bunuh diri. Banyak yang Stres karena mereka yaitu jahat, mereka orang-orangnya itu. Sekarang di Jepang orang itu banyak yang bunuh diri larinya itu ke hutan Aokigahara. Ya kasih tahu dulu, banyak yang bunuh diri malam-malam nyesatin diri ke situ, mati kelaparan, dimakan sama beruang. Masih ada beruang? Beneran, ada beruang kutub, setengah-setengah kutub mereka, semiconverus. Soalnya apa? Di hutan sana itu dingin. Kasih tahu dulu, kereta apinya benar-benar bagus, tapi cuman jeleknya yaitu onsennya juga mahal banget. Terus kalau susah, nggak bisa bahasa Jepang. Susah loh, orang sana loh nggak bisa bahasa Inggris, masih pintar orang Indonesia.
dalam ngomong bahasa Inggris. Makanya bersyukur tinggal di Indonesia. Apa-apa murah, masyarakatnya masih saling tolong menolong. Kalau di sana tuh susah. Oh, orangnya masing-masing. Lo gue. Oke. Penjelasannya panjang lebar mengerti. Dicatat Pak, jangan cuma mengerti saja tapi dicatat karena orang bisa lupa loh. Iya. Dicatat Pak, ambil catatan, pakai tulis, Bapak tulis. Atau pakai di handphone, Bapak tulis. Ini disimpan. Udah disimpan. Lo Bapak simpan pakai apa? Direkam. Aku juga ngerekam juga. Bagus, Bapak pintar banget nih. Iya Pak, jadinya kalau Bapak pergi-pergi ke Jepang, aku saranin kurang begitu bagus. Yang lain bagus deh, tapi cuman Kamboja hati-hati, rawan copet. Filipina baik, Vietnam baik, tapi Vietnam negaranya lebih miskin dari Indonesia. Lebih miskin daripada Indonesia Vietnam. Orang Vietnam itu lebih miskin daripada Indonesia loh. Terus habis itu orang Vietnam itu kasihannya aja apa banyak motor. Tapi di sana biaya hidupnya murah. Soalnya mata uangnya lebih rendah dari Indonesia. Vietnam. Iya. Sampai pecahan 500.000 pecahan uang kertas. Uang kertas. Di sana itu 500.000 itu berarti uang Indonesia itu cuma 250.000. Setengahnya. Iya. Tapi di sana makanannya susah cari makanan halal. Di sana harus restoran yang vegetarian bener-beneran. Yang makannya cuma sayur, Islam dikit di sana. Cuman di kotanya doang. Kalau di ibu kotanya di Hanoi itu banyak ada umat Islam beberapa. Aku pernah ke masjid, namanya yang terbesar Masjid An-Nur namanya. Kristen banyak banget di sana. Di situ juga tempatnya itu juga lumayan, tapi kurang begitu bagus juga. Kalau mau yang bagus ya Malaysia, Singapura, sama Thailand boleh deh. Filipina masih ya oke deh. Filipina tapi tempatnya tapi agak-agak kumuh. Banyak anjing liar-liar. Banyak pelihara serigala sama anjing. Islam banyak. Islam lumayan, di sana ada beberapa, banyak. Tapi di sana itu kurang begitu bagusnya apa? Bukan kurang begitu bagus, masalahnya lumayan banyak copet kalau di Manilanya. Pasai masih agak lumayan, copetnya juga banyak. Masih hati-hati. Terus kalau naik angkot di sana itu bukan angkutan desa sama angkutan kota, di sana itu bilangnya tuh jeepney. Jeepney mobilnya tuh kayak jeep yang kayak zaman-zaman dulu karena mereka jajahan Spanyol. Makanya kusen mobilnya tuh seperti itu. Kalau di Singapura udah paling enak, udah Malaysia. Malaysia kalau di Johor Bahru waktu itu aku pernah kecopetan. Pengalaman aku Malaysia. Dulu banyak copet, sekarang udah aman. Karena soalnya pemerintahnya benar-benar sungguh-sungguh bagus. Ini yang Mahathir Mohamad ini umurnya kan sampai 100 tahun lebih. Dia kan bagus bangun negara. Sekarang Anwar Ibrahim sekarang Perdana Menterinya. Dia kan bagus banget. Malaysia sekarang udah agak aman sekarang. Dulu banyak copet dulu. Waktu ke Johor Bahru. Kalau di Indonesia ya udah tau lah. Dengan gitu jelasin lah kan Bapak kan udah banyak. Indonesia bahkan lebih banyak daripada aku. Kalau yang luar negeri itu ya Pak, semoga bisa umroh ya Pak. Kalau begitu ya Pak, soalnya aku juga udah mau umroh. Bentar lagi aku maunya ke Brunei Darussalam, maunya ke Mesir. Aku Mesir suka banget tuh, Mesir bagus. Negaranya orangnya juga baik-baik. Di sana orang Afrika. Kenapa orang Chinese itu banyak yang bantu orang Afrika? Soalnya orang Afrika lebih dulu baik sama orang Chinese. Waktu dulu Chinese masih negaranya susah. Orang Afrika orang baik-baik waktu dulu. Aku kasih tahu rahasia ini dulu. Makanya ketika sekarang orang Chinese kaya, mereka bantu lagi orang Afrika saling ngebal balik. Karena orang Afrika orang yang baik. Meskipun mereka kulitnya hitam sering jadi rasis, tapi mereka orang baik banget loh. Sabar banget loh ketimbang Amerika Serikat. Australia aku juga kurang begitu suka karena adiknya saya punya suami. Itu orangnya jutek deh, nggak murah senyum. Rasis. Iya, juga agak nggak benar tuh. Iya, sama kita diblokir semua WA-nya. Alasannya? Ya karena begitu, orangnya nggak baik. Mereka dihasut sama adiknya saya.
jangan hubungin saya lagi, kita lagi. Makanya sekarang kita juga udah putus. Kalau saya sih nggak putus, soalnya saya kan pikir masih keluarga. Tapi doain aja semoga nanti jadi baik masuk Islam. Maka itu Pak, Jepang aku juga kurang begitu suka. Kanada masih belum begitu tahu. Inggris boleh lah, Inggris. Eropa masih bisa lah. Bagusnya Rusia bagus. Cina aku malah belum pernah. Aku malah pingin ke Cina. Seumur-umur. Adeknya bukan adek. Saya punya om suka bahasa Jepang sama bahasa Korea. Tapi gak pernah ke Korea. Sama kayak saya nasibnya. Saya suka bahasa Mandarin tapi belum pernah ke Cina. Belum. Baru mau nanti mau ke Hong Kong. Kan gak jadi ikut HIA kan. Brunei lagiannya. Sekarang ini bagus ini. Negara-negara Asia Tenggara ini lagi naik daun. Turki gimana Turki? Myanmar gak aman negaranya soalnya banyak konflik. Kalau Turki bagus sebenarnya. Orangnya masyarakatnya baik-baik. Cuman mahal tiketnya jauh. Pesawatnya. Bu Silvi itu yang udah pernah pergi. Pak Homsa, Bu Seri. Nanti besok tanya sama mereka. Luar biasa sekali pokoknya. Kalau mau ke luar negeri itu bagusnya Singapura, Malaysia, Thailand, Philippines. The first yang paling bagus ya Arab Saudi udah. 5 itu saya saranin bener-beneran. 6 yang saya saranin ya boleh deh Vietnam. 7 boleh deh Mesir. 8 Palestina. 9 boleh deh Cina deh. 10 baru deh Korea Selatan deh. Yang lain aku gak saranin untuk pergi. Kalau kecuali bener-bener miliarder punya duit bener-beneran baru bisa. Itu aja Pak. Iya. Bapak simak ya baik-baik ya. Omongan saya ya Pak. Ini fakta loh Pak. Saya bukan mau ngasut orang lain. Ini masalahnya orang lain itu sebabnya itu apa Pak? Kalau orang lain itu saya memberitakan kebenaran itu nanti orang Katolik nggak suka, biarin aja. Karena saya memberitakan kebenaran kok, bukan saya memberitakan kebatilan. Kan kalau Allah berkehendak pasti terjadilah. Kalau Allah nggak berkehendak nggak akan terjadi. Selesai. Jadinya ikutin sama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya punya pilihan yang baik-baik saja. Kita punya pilihan umat Islam baik-baik saja. Selesai udah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.